Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila G. Oktivani, NIM 2022071021 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Kecenderungan manusia berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi, manusia memilih hidup berkelompok karena lebih mudah untuk menyampaikan suatu hal dan akan lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial teratur yang pertama yaitu kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok dalam, kelompok luar, dan kelompok formal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelompok primer dan sekunder. Kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer atau primary group adalah suatu kelompok yang jumlah anggotanya hanya sedikit, mempunyai hubungan dekat dan langgeng. Akan tetapi tidak semua anggotanya yang anggotanya sedikit bisa disebut kelompok primer. Contohnya yaitu keluarga. Menurut George Humans, kelompok primer yaitu sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang mereka saling berinteraksi sehingga setiap orang akan mampu berkomunikasi secara langsung alias bertatap muka. Menurut Charles Horton Cooley, yaitu kelompok primer adalah pengelompokan anggota-anggota dalam masyarakat yang terorganisir secara adat berdasarkan hubungan adat maupun berdasarkan ikatan daerah. Fungsinya yaitu yang pertama, membentuk nilai-nilai dasar human fiantropis, yaitu berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan kepekaan sosial dasar, religius, spiritual, dan kultural. Yang ketiga yaitu menata kehidupan emosional dan spiritual. Yang keempat adalah membentuk frame personality atau kepribadian diri. Ciri-ciri dari kelompok primer. Yang pertama yaitu terdapat interaksi sosial yang lebih erat antar anggotanya. Di dalam kelompok tersebut ada hubungan yang mereka bisa sangat kenal satu sama lain. Kelompok tersebut disebut dengan face-to-face group. Yang kedua yaitu bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. Dalam kelompok-kelompok tersebut kebanyakan identik dengan kekeluargaan dan lebih mengedepankan rasa simpati. Yang kedua yaitu kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak harus mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan mempunyai sifat yang tidak langgeng karena didasari pada kepentingan yang sama. Contohnya yaitu kerja kelompok. Kelompok sosial bertujuan mencapai suatu tujuan tertentu sehingga kelompok tersebut lebih mempunyai peran sebagai sarana bukan hanya tujuan. Kelompok ini sifatnya formal, impersonal, parsial, dan dilandaskan pada pemanfaatan kelompok semata. Contohnya yaitu hubungan kerja. Ciri-cirinya adalah anggotanya banyak, bersifat rasional, bersifat formal, timbul perasaan kurang tentram antar anggota. Yang terakhir yaitu adanya spesialisasi yang sangat ekstrim. Contohnya yaitu organisasi buruh, universitas, sekolah, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.